Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Penampakan drone di Bandara Munich, Jerman memaksa otoritas bandara menutup sementara operasional penerbangan. Akibat penutupan itu, sebanyak 17 penerbangan dibatalkan dan 15 penerbangan lain dialihkan ke bandara di wilayah sekitar. Informasi lainnya, polisi Inggris menyatakan serangan terhadap sinagoge dekat Manchester sebagai insiden terorisme. Tersangka penyerangan ditembak mati oleh polisi setelah melakukan serangan dengan mobil dan pisau. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menuduh para pemimpin Uni Eropa mendorong blok tersebut menuju perang dengan Rusia. Ia menyampaikan kritik itu usai menghadiri pertemuan informal para pemimpin Uni Eropa di Copenhagen, Denmark. Lewat akun X pada Kamis 2 Oktober, Orban menyebut sudah ada sejumlah proposal pro-perang yang diajukan. Menurutnya, rencana itu meliputi pemberian dana tambahan untuk Ukraina. Selain itu, terdapat juga upaya mempercepat akses si Kiev ke Uni Eropa dengan trik hukum. Orban menyoroti pula rencana pembiayaan pengiriman senjata ke Ukraina. Ia menilai semua proposal tersebut sebagai bukti bahwa Brussels ingin berperang. Budapest, kata Orban, tidak akan mendukung langkah-langkah yang berpotensi memperburuk konflik. Pernyataan Orban kembali menegaskan posisi Hongaria yang kerap berseberangan dengan kebijakan utama Uni Eropa terkait Rusia dan Ukraina. Penampakan drone di Bandara Munich, Jerman pada Kamis malam memaksa otoritas bandara menutup sementara operasional penerbangan. Akibat penutupan itu, sebanyak 17 penerbangan dibatalkan dan 15 penerbangan lain dialihkan ke bandara di wilayah sekitar. Hampir 3.000 penumpang terdampak insiden tersebut. Banyak di antaranya harus menginap di bandara dengan disediakan tempat tidur, selimut, dan makanan. Gangguan ini terjadi menjelang libur nasional, sehingga membuat situasi di bandara semakin padat dan menambah kekacauan perjalanan penumpang. Penerbangan pertama yang kembali mendarat di Munich adalah dari Bangkok pada pukul 5.25 waktu setempat, menandai dimulainya kembali aktivitas bandara.
Meski operasional sudah normal pada Jumat pagi, papan keberangkatan masih mencatat beberapa penerbangan yang dibatalkan. Polisi lokal dan nasional kini tengah menyelidiki insiden penampakan drone tersebut yang menambah daftar panjang gangguan serupa di Eropa. Seorang juru bicara kepolisian mengatakan drone terlihat melintas di atas bandara pada malam hari, namun ukuran dan jenisnya tidak bisa dipastikan karena kondisi gelap. Serangkaian gangguan penerbangan di Eropa ini memicu kekhawatiran akan adanya serangan hibrida yang sulit dilacak. Diduga diarahkan Rusia terhadap sekutu Ukraina. China tengah mengembangkan prototipe sistem pertahanan udara yang disebut mirip dengan Golden Dome yang digagas Amerika Serikat. Sistem peringatan dini ini diklaim mampu secara bersamaan memantau hingga 1.000 rudal yang ditembakkan ke arah China dari berbagai lokasi. Dengan sensor yang tersebar di luar angkasa, laut, udara, dan darat, sistem ini dapat mengidentifikasi lintasan rudal, jenis senjata hingga membedakan hulu ledak asli dan umpan. Menurut laporan SCMP, sistem tersebut bisa mengintegrasikan data dari beragam platform militer yang diproduksi oleh berbagai pemasok dalam kurun waktu berbeda. Tim yang dipimpin Insinyur Senior Li Shudong dari Nanjing Research Institute of Electronics Technology menyebut prototipe sudah dikembangkan, diuji dan disebarkan oleh Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Li mengatakan uji coba di sejumlah simpul sistem peringatan dini berhasil mencapai tahap pengumpulan, pemrosesan, integrasi, dan analisis data. Sistem ini diklaim sebagai pertahanan rudal pertama yang mampu menjangkau seluruh planet. Sementara itu, beberapa bulan lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggagas sistem pertahanan Golden Dome yang terinspirasi dari Iron Dome Israel. Namun, hingga kini belum ada rencana arsitektur dasar yang ditetapkan untuk proyek Golden Dome. Rusia mengklaim telah mencapai kemajuan di hampir seluruh garis kontak pertempuran, sementara Ukraina melaporkan serangan balasan di sejumlah front. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pihaknya telah menyerang infrastruktur industri pertahanan Ukraina dan lokasi perakitan drone jarak jauh dalam 24 jam terakhir. Rusia juga mengklaim sistem pertahanannya berhasil mencegat satu roket HIMARS dan menembak jatuh 142 drone Ukraina. Di sisi lain, militer Ukraina mencatat 158 pertempuran, menahan serangan Rusia, serta melancarkan serangan balik di Kupiansk, Torrance, dan Novopavlivka.
Kedua negara juga melakukan pertukaran tawanan perang, masing-masing membebaskan 185 orang, termasuk 20 warga sipil, berdasarkan kesepakatan di Istanbul pada 23 Juli. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut para tahanan asal Rusia kini berada di Belarus untuk menerima dukungan medis dan psikologis sebelum dipulangkan ke tanah air. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengonfirmasi bahwa para prajurit dan warga sipil Ukraina yang dibebaskan telah kembali dengan selamat. Sementara itu, Wall Street Journal melaporkan bahwa pemerintah Trump sebelumnya telah menyetujui pemberian intelijen kepada Ukraina untuk mendukung serangan rudal jarak jauh terhadap fasilitas energi di Rusia. Amerika Serikat juga dikabarkan mempertimbangkan pengiriman rudal jelajah seperti Tomahawk dengan jangkauan hingga 1.000 km. Bentrokan meletus di Mexico City pada hari Kamis 2 Oktober, bertepatan dengan peringatan protes mematikan tahun 1968. Beberapa demonstran melemparkan bom Molotov ke arah polisi anti huru-hara. Ribuan orang juga berbaris di belakang spanduk Komite 68 dengan para veteran gerakan tersebut memimpin barisan menuju pusat kota. Seorang demonstran, Fernando Lopez Sanchez, mengatakan bahwa vandalisme dan bentrokan yang terjadi pada hari Kamis telah mengaburkan tujuan pawai untuk membela hak berunjuk rasa tanpa represi. Pada tanggal 2 Oktober 1968, pasukan keamanan menembaki demonstran mahasiswa, menewaskan sedikitnya 300 orang. Insiden tersebut kemudian dikenal sebagai pembantian Tlatelolco dan tetap menjadi tonggak penting dalam politik Meksiko. Что бы ни происходило, просто убежден в том, что международная энергетика будет работать и работать устойчиво, потому
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa ekonomi global akan terpukul jika minyak Rusia dikeluarkan dari pasar internasional. И это касается урана для атомных электростанций, это касается нефти, газа, угля. Это потребность будет увеличена. Putin memperingatkan harga minyak bisa melonjak drastis hingga melampaui $100 per barel apabila pasokan Rusia dihentikan. Энергоносители. Невозможно себе представить. Menurut Putin, minyak Rusia adalah salah satu pilar utama stabilitas harga energi dunia dan tidak bisa begitu saja digantikan. Энергетики мировой экономики. Невозможно, но если представить себе, что можно вывести за скобки российского. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong Eropa, India, dan Cina untuk menghentikan pembelian minyak Rusia sebagai bentuk tekanan politik. Если это произойдет, цены взлетят сразу до небес. За $100 все улетит мгновенно. Что бы ни случилось, все равно эти потребности мирового рынка энергоносителей будут удовлетворены. Trump menilai penghentian pembelian minyak akan mengurangi kemampuan Rusia dalam membiayai perang di Ukraina. Putin menekankan bahwa langkah pemutusan pasokan minyak Rusia tidak hanya merugikan Moskow, tetapi juga bisa memicu krisis energi global. Situasi ini memperlihatkan bagaimana energi digunakan sebagai senjata geopolitik antara Rusia dan negara-negara Barat. Урана для атомных электростанций, это касается нефти, газа, угля. Это потребность. Pernyataan Putin menambah ketegangan, sementara dunia menghadapi dilema antara kebutuhan energi dan tekanan politik internasional. Невозможно. Polisi Inggris menyatakan serangan terhadap sinagog dekat Manchester sebagai insiden terorisme. Pejabat kontraterorisme Lawrence Taylor mengatakan pihaknya sudah mengetahui identitas penyerang. Polisi telah menangkap 2 orang terkait kasus ini dan meningkatkan patroli di seluruh negeri. Kepolisian Greater Manchester melaporkan sedikitnya 2 orang tewas dalam serangan tersebut. Tersangka pelaku ditembak mati oleh polisi setelah melakukan serangan dengan mobil dan pisau. Pelaku mengenakan rompi yang tampak seperti alat peledak saat menyerang sinagog. Perdana Menteri Keir Starmer mengecam aksi tersebut sebagai serangan antisemit. Seorang warga sekitar sinagog mengaku sangat ketakutan dan khawatir akan keselamatannya. Polisi menyebut 4 orang terluka akibat penusukan dan tabrakan mobil sebelum pelaku dilumpuhkan.
Ribuan orang turun ke jalan di Brasilia dan Rio de Janeiro untuk mendesak pembebasan aktivis Brazil yang ditahan Israel. Massa meminta Presiden Luiz Inácio Lula da Silva mengambil langkah tegas termasuk mempertimbangkan sanksi terhadap Israel. Para demonstran menekankan bahwa mereka hanya ingin para aktivis kembali dalam keadaan selamat dan sehat. Di Rio, peserta aksi mengibarkan bendera Palestina dan membawa spanduk bertuliskan "Tidak ada netralitas di hadapan genosida". Aktivis menyoroti bahwa kapal bantuan kemanusiaan disita Israel di perairan internasional yang dianggap melanggar hukum global. Flotila Global Sumut diketahui membawa makanan, obat-obatan, dan bantuan penting lain untuk warga Gaza. Keluarga dan penyelenggara menuding Israel melakukan penculikan internasional terhadap warga Brazil yang ditahan. Kasus ini menambah tekanan bagi pemerintah Lula untuk bersikap lebih keras terhadap Israel dan konflik yang terus berkecamuk di Gaza. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.